Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, sobat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, di mana penuturnya adalah kurang lebih hampir 300 juta. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa paling banyak penuturnya di kawasan ASEAN. Dan bahasa Indonesia ini adalah berdiri sejak tahun 1928, yaitu yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, di mana pemuda seluruh Indonesia dan mereka adalah para pelajar, para bangsawan merumuskan satu ide, yaitu bahasa Indonesia yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia ini adalah sangat luar biasa, bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Namun bahasa Indonesia ini sebenarnya berakar dari bahasa Melayu Riolingga, yaitu yang Riolingga ini adalah perbatasan Malaysia ya, tapi masuk wilayah Indonesia. Akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riolingga. Namun ini dari pihak Malaysia, dia juga ingin mengklaim bahwa bahasa Indonesia ini benar penuturnya adalah kurang lebih 300 juta. Tapi dia ingin memutarbalikkan fakta bahwa menurut pihak Malaysia bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada karena berakar daripada bahasa Melayu. Dan itu sangat getol sekali ya. Jadi orang Malaysia pun akhir-akhir ini melalui Perdana Menteri Sabri Yaakob mengusulkan bahasa Melayu Malaysia yang dimaksud adalah itu, untuk menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN. Dan itu kalau menurut saya ya itu terserah dari pihak Malaysia. Tapi Indonesia jelas menolak karena bahasa yang paling banyak di kawasan ASEAN yaitu bahasa Indonesia, hampir 300 juta. Dan 300 juta pun diklaim oleh Malaysia, katanya dari pihak Malaysia bahwa bahasa Melayu Malaysia itu penuturnya kurang lebih 300 juta. Dan dia katakan bahwa penuturnya dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, sebagian Kamboja, dan Thailand. Dan saya ada sedikit video ini dari media dari Malaysia. Narasumbernya ada seorang Profesor Awang Sarian yang mengklaim bahasa tersebut. Mari kita lihat video ini. 1, 2, 3. Menerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka merangkap pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM ataupun ATMA banyak yang telah beliau kupas dan memberitahu kita mengenai soal masa depan, soal ancaman terhadap bahasa Melayu. Kerana selama ini kita bercakap soal ancaman-ancaman dalam perkara-perkara yang lain. Tetapi malam ini kita bercakap mengenai ancaman bahasa Melayu. Ini sesuatu yang sangat serius ya sebenarnya kalau jika kita tidak itu. Okey, Datuk Seri, kerajaan kita terutama sekali yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini ada kata mencetuskan satu idea ya, untuk mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit. Ya, gagasan itu gagasan yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan daripada usaha sejak tahun 1980-an. Gapena di bawah pimpinan Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ismail Husin sebagai contoh sejak tahun 80-an sudah berusaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah yang berhormat Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta, sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di ASEAN faham. Dan negara yang utama dalam ASEAN pun Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Ya. Kita ada rakan-rakan dari Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Papua New Guinea, Timor Leste. Sebenarnya juga sebahagiannya ada penduduk yang memang dapat betul bahasa Melayu. Jadi atas dasar itu pernyataan Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawadu. Itu bahasa resmi kedua ASEAN. Tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa
rasmi ASEAN, bahasa rasmi kedua, dengan harapan satu masa akan menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang berdasarkan, saya katakan, realiti, penerimaan, kerana seperti kata yang berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin ini bercakap dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchea, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN? Dan soal ini timbul barangkali salah faham ataupun saya katakan terus terang sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 1954 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dirubah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia yang mengaku kami bertahan satu negara Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa-Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000. Pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Dan ketika itu kita menemukan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah, kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan bagi saya, kita harus juga menghormati pandangan pemimpin tertinggi negara Indonesia. Presiden Jokowi sendiri apabila menerima gagasan daripada yang Perdana Menteri kita, beliau secara spontan mengatakan, ya, saya mendukung, saya menyokong untuk bahasa kita diangkat. Artinya itu pemahamannya betul. Tapi yang lain saya kira itu bukan tidak faham, tetapi mungkin soal sentimen kenegaraan. Bagi saya itu bagus dalam semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerjasama bersama-sama mengangkat. Oke teman-teman, itu tadi sedikit video dari akun channel dari Malaysia yang bertemakan bahasa Melayu. Yang di situ jelas ya bahwa bahasa Indonesia diklaim dan tidak diakui oleh Profesor Awang Sarian. Di situ Awang Sarian menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa cabang dari bahasa Melayu. Ya, intinya adalah bahasa Indonesia harus ada embel-embel bahasa Melayu yang mungkin seperti bahasa Melayu Indonesia. Dan ini tentunya kalau dari pihak Malaysia jelas menguntungkan, karena dari pihak Malaysia sendiri pun ingin bahasa Melayu menjadi bahasa yang resmi nomor 2 di ASEAN, dan dia beranggapan bahwa Malaysia adalah pusat dari peradaban Melayu itu sendiri. Padahal faktanya kan tidak seperti itu. Jadi, bahasa Melayu jelas secara sejarah dan bukti seperti prasasti atau batu tulis itu jelas semuanya ada di Indonesia. Tidak ada satupun di Malaysia, di Semenanjung tidak ada sama sekali. Dan Profesor Awang Sarian juga membawa nama-nama seperti Bung Karno, seperti banyak sekali elit politik dan lain sebagainya. Padahal itu semuanya tidak benar dan itu hanya akal-akalan saja. Bahkan katanya Bapak Jokowi juga setuju dengan Perdana Menteri Sabri Yaakob tentang bahasa Melayu menjadi bahasa nomor 2 di ASEAN. Dan saya rasa itu sudah dikonfirmasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu bahwa Indonesia sama sekali tidak setuju dengan usulan dari Perdana Menteri Sabri Yaakob. Oke, itulah sedikit video ya teman-teman dari akun channel dari Malaysia yang bertemakan bahasa Melayu yang mencoba menjadi bahasa yang mendunia.
Tapi jelas ini sangat lucu sekali, sangat tidak masuk akal. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.